Oke, baru pada ditunggu dulu ya, nunggu yang lainnya ya. Oke, tadi kita mau coba live bareng leader Agus, tapi ternyata nggak bisa. Fitur untuk di fanspage nggak ada, hanya khusus fiturnya di Facebook biasa gitu. Baru bisa kita ngundang yang lain gitu untuk live. Jadi nggak bisa live bareng langsung sama leader Agus. Mungkin nanti kita live-nya nggak di fanspage ya teman-teman. Oke, kita nunggu dulu yang lain. Oke kawan-kawan, barangkali buat teman-teman yang lagi di lapangan ya, silakan teman-teman, apa sih kendala yang ada di lapangan. Mungkin kita besok bahasnya lebih ke materi. Untuk sekarang kita diskusi bebas aja ya. Kita tanya jawab seputar eco racing. Siap. Sambil ngopi sambil ngerokok ya Kang Ahyad. Siap, Karawang hadir. Oke, siap. Yang Sugeng, Papua. Oke, di sini kawan-kawan bergabung Eco Racing udah berapa lama ya? Ada yang udah dapat reward motor, mobil, atau bahkan Big Mokes ya, kayaknya ada yang tembus luxury juga. Go berkah, Noriba, siap. Probolinggo hadir, Mas Dani, siap. Belum hadir semua ya, tadi 120 yang hadir, 130-an lah ya. Sukabumi siap. Oke, saya sharing dulu ya mengenai kehidupan saya di bisnis eco racing, atau dari nama gimana caranya cepat dapat member dari dan closing. Nah, oke, Kang Jaka, sebetulnya kalau misalkan kita tadi udah bahas di YouTube, udah di share di fanspage ini juga di share, di mana ada tiga tipe pembisnis network marketing. Yang pertama adalah seorang yang peniru, jadi cuma ikut-ikutan doang, cuma pengen ketika join langsung dapat hasil gitu. Diibaratkan main lotre, dia nyimpen apa gitu kan, nyimpen kartu, terus kemudian tiba-tiba dapat nih, ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Jadi diibaratkan main lotre kalau misalkan orang yang peniru. Tapi yang kedua, orang yang apa ya, yang kedua itu amatiran. Jadi kalau misalkan amatiran, dia pengen cepet sukses gitu, dia pengen cepet goal gitu, dimana dia nggak mau melewati prosesnya. Nah, orang-orang yang cari cara gimana cepet closing, cari cara bagaimana cepet istilahnya sukses di sini, cepet dapat mokes, dapat big mokes, itu tandanya kebanyakan adalah orang amatiran. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya, dia nggak tahu belum punya kemampuannya, tapi dia pengen langsung cepat closing. Nah, untuk closing itu yang diperlukan apa? Yang diperlukan pertama, kita harus paham hukum angka. Hukum angka ini adalah 10 berbanding 80 berbanding 10 gitu. 10% penerimaan, 80% pengulangan, dan 10% lagi penolakan. Jadi dari 100% yang kita presentasi, yang berpeluang closing langsung itu cuma 10%. Misalkan kita presentasi 100 orang. Nah, yang berpeluang langsung closing itu 10 orang. Tapi itu juga tergantung cara presentasi kita gitu ya. Dan kadang-kadang yang closing ini, yang udah tertarik ini nggak langsung join karena ada kendala modal atau apa. Nah, terus kemudian yang menolak itu nggak sepenuhnya menolak, tapi kebanyakan mereka nggak paham yaitu hukum peluang 80%, di mana 80% itu pengulangan. Ketika kita ulang-ulang terus ya, kita kasih pemahaman terus, sehingga dia join. Nah, seperti halnya gini, ketika teman-teman lihat iklan nih di YouTube atau misalkan di TV ya, atau di mana, itu biasanya iklan gak sekali munculnya, berkali-kali gitu. Kayak Grab dulu ngiklan di YouTube, bayar Grab nih 1 rupiah gitu dengan OVO gitu, dan itu berkali-kali gitu. Kenapa mereka lakukan itu? Padahal orang udah tahu nih masalah Grab, tapi kenapa Grab masih promosi gitu? Karena memang hukum peluangnya 80% pengulangan. Ketika kita awal lihat Grab nih, kita biasa aja, tapi lama-kelamaan penasaran gitu. Akhirnya karena muncul terus ya, akhirnya kita download Grabnya. Terus kemudian apa aja nih fiturnya, kita nggak mau coba dulu, dihapus lagi gitu. Tapi muncul lagi nih iklannya, muncul lagi, kita kepo lagi, akhirnya download lagi, akhirnya coba fiturnya. Setelah kita enak pakainya, akhirnya lanjut terus pakai Grab gitu. Jadi kenapa banyak pengiklan ya, produk-produk yang udah terkenal masih mempromosikan produknya,
Karena 80% hukum peluang itu yaitu perlu pengulangan gitu supaya mereka mau memakai produknya. Nah kalau misalkan kita nggak mau mengulangi lagi, nggak mau mengulangi lagi ya, alias follow up, maka otomatis siap-siap kita dilupakan gitu. Bisa aja yang tadinya udah kita presentasi karena kita nggak mau follow up, akhirnya orang itu join ke orang lain gitu. Nah makanya kita harus pahami cara ilmu follow up. Pertama kita harus paham cara presentasinya ya, terus kemudian kita pahami hukum angka, terus kemudian kita mau follow up. Nah nanti kita baru ke closing gitu. Oke. Kira-kira itu cukup, Kang? Udah lama nih nggak live Facebook, jadi suaranya agak kurang-kurang ini ya. Awal mula daftar basic sudah punya jaringan di kiri 15 kanan 17 di 15 di kanan. Oh, di kiri 15 di kanan 17. Upgrade ke reguler, apakah poin kiri kanan hangus? Nah, untuk kalau misalkan kita dari basic nih ke reguler, nah poin yang udah ada itu nggak hangus tapi nambah gitu. Jadi misalkan contoh dari basic ini udah 15 di kiri ya, 17 di kanan. Ketika kita upgrade maka otomatis nambah satu di kiri satu di kanan, 16 di kiri 16 di kiri 18 di kanan. Nah kalau misalkan yang ID kedua ID ketiganya gimana? ID kedua ID ketiganya baru poinnya baru 00 gitu, meskipun udah ada jaringan 15 di kiri 17 di kanan gitu. Nah tetap yang ID kedua ID ketiga mulai lagi dari 0. Kalau misalkan yang ID utama itu tinggal lanjut. Cuma ketika yang 15 di kiri nih yang di ID kedua di ID kedua itu 15 di kiri, ini tinggal lanjut gitu. Jadi tinggal lanjut ketika dia ketika di bawah berkembang, nah baru masuk poinnya gitu. Oke. Kira-kira maksudnya masih agak grogi nih kawan-kawan. Wajar. Silakan yang mau bertanya, kita diskus bebas aja ya. Sebelum materi-materi mungkin nanti ke depan, nanti saya materi di WhatsApp, di grup ya, Billionaire Mentoring Class. Nah itu biasa via teks atau misalkan via voice note. Mungkin nanti saya siapin materi-materinya terlebih dahulu. Terus selain itu juga saya mungkin sering live fanspage ya, atau misalkan di Facebook atau di Instagram. Terus kemudian saya juga mungkin nanti share di YouTube juga gitu ya, video-video materi yang langsung di share. Nah nanti kita akan cek sesuai kebutuhan kawan-kawan biar lebih pas gitu ya kebutuhannya, biar lebih cepat perkembangannya juga. Kang suaranya kecil. Oke, yang lain suaranya kecil juga atau gede ya? Coba cek dulu suaranya jelas atau enggak. Atau cara ngomong saya terlalu cepat atau gimana? Karena saya udah kebiasaan. Saya udah habis jutaan untuk iklan Kang. Alhamdulillah banyak hasilnya. Sekarang jadi kurang semangat karena nomor saya keblokir. Akhirnya BC tidak masuk lagi ke calmit-calmit saya. Nomor saya keblokir karena pakai WhatsApp bisnis. Kalau misalkan nomor keblokir gara-gara WhatsApp bisnis kayaknya kurang ini ya. Oke. Intinya begini, Kang Debi, Mbak Debi ya, Mbak Debi, intinya kenapa down karena istilahnya yang tadinya biasa ngiklan. Nah ini kawan-kawan Mbak Devi Jenita ya, tinggal cek komentarnya. Mbak Devi Jenita ini tadinya semangat banget, dia udah ngiklan jutaan ya, habis jutaan, dan memang ada hasilnya luar biasa. Cuma dia nomornya keblokir gitu, akhirnya down karena dia udah nggak bisa broadcast ke calmit-calmit sebelumnya gitu. Nah Mbak Debi, kalau misalkan bicara down, mungkin saya dulu juga sama ya, pernah ngalamin hal yang sama, dimana ketika misalkan beberapa akun saya, email saya yang dari awal ngerintis dulu ya, dari SMK sampai sekarang, yang sampai kemarin lah sebelum ke hack, itu kena hack gitu. Banyak akun-akun saya yang kena hacker, termasuk YouTube juga yang lama dan Abdul Ghani SSB Team. Di situ saya juga down, sempat bingung juga mau ngapain nih gitu, untuk share juga bingung, nomor saya juga ke hack juga gitu. Akhirnya yang harus saya lakuin apa nih, ya udah mau nggak mau karena ini udah kejadian, udah saya alamin ya, saya coba pelajari kenapa bisa kena hacker. Oh kena hacker karena mungkin email saya nggak
diamanin dulu gitu. Ya akhirnya saya belajar cara ngamanin email. Terus kemudian saya belajar bagaimana cara ngamanin Facebook. Saya belajar bagaimana cara ngamanin YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga alhamdulillah dapat kenalan seorang IT gitu. Hingganya ya sekarang alhamdulillah aman. Jadi akhirnya saya bisa online kembali. Kalau kemarin-kemarin setiap saya online ada aja gitu gangguannya yang berusaha ngeretas gitu ya. Itu sempat membuat saya down. Tapi kalau misalkan saya down, ya saya mau gimana gitu, nggak bakal berkembang lagi. Saya mungkin perkembangannya cuma di situ aja, stuck. Bukan hanya stuck, mungkin kedepannya bisa aja turun terus menerus gitu. Nah saya nggak mau itu, apalagi banyak orang yang berharap saya hadir gitu. Makanya saya harus semangat. Jadi Mbak Debbie coba tujuannya diperjelas lagi, terus kemudian pelajari lagi. Mungkin ada hikmah yang harus Mbak Debbie pelajari, yang ingin Allah sampaikan ke Mbak Debbie gitu. Oke, mungkin bisa ya menjawab, karena kebutuhannya beda-beda ya. Mas Dani dulu pertama join berapa HU atau bertahap? Saya dari 1 HU dulu karena saya nggak punya modal. Modal saya juga cuma pinjam ya, Mas Khiad. Nah setelah selang beberapa lama udah ada hasilnya, saya langsung upgrade ke stokis gitu, ke 31. Jadi nggak langsung 31 atau 15 atau apa. Saya join 1 HU aja, itu nggak punya dulu, modal pinjam. Tapi saya action habis-habisan, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa stokis. Dan alhamdulillah sekarang udah meraih reward beberapa gitu. Sekarang udah 5 Mokes Mobilio, 2 Pajero, dan rumah 2. Nah bentar lagi ke Pajero ketiga, tinggal sekitar 60 poinan lagi. Insya Allah bulan ini tembus ya. Oke, saya jawab acak ya, tinggal nanyain dulu ya teman-teman. Kita diskus bebas aja ya. Oke, saya udah gabung 6 bulan Kang. Saya baru dapat mitra 12, presentasi baru sekitar 200 orang, tapi keburu ada wabah. Ketika wabah seperti ini, bagaimana cara cepat kita menjual lebih banyak produk atau lebih banyak dapat mitra? Nah kita cek dulu intisari dari closingnya, intisari di bisnis ini dulu ya. Intisari di bisnis ini, kalau misalkan kita mau sukses, sebenarnya 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita merekrut. Terus kemudian yang kedua, kita coaching gitu ya, ngajar. Terus kemudian yang ketiga, kita ngajarin bagaimana si member kita bisa ngajar juga ke downline-nya. Jadi cuma 3 tahapan ini. Nah kalau misalkan kita mau sebelum jaringan kita bisa ngajar ke yang lain, nah cek dulu kita udah bisa ngajar belum ke jaringan kita gitu. Nah kalau misalkan kita belum bisa, kita banyak belajar lagi gitu, cuma sambil jalan gitu ya, sambil jalan. Nah kalau misalkan kita bingung mau ngajar siapa, mitra saya aja pada nggak aktif gitu, atau misalkan mitra saya aja nggak punya gitu, atau misalkan udah punya tapi dianya nggak nurut gitu. Nah berarti apa? Ya lakukan langkah pertama, yaitu recruiting. Nah bagaimana kalau misalkan kita mau merekrut, sedangkan kenalan kita aja misalkan si A, si B, si C, si D cuma baru 10 orang, 20 orang gitu. Atau misalkan teman kita yang kita kenalin cuma teman SD, teman SMA gitu. Nah maka otomatis kita harus pandai dulu nih bagaimana caranya supaya terus merekrut dulu gitu. Cara bisa closing dulu. Nah untuk bisa closing ya kita harus pelajari intisari. Untuk bisa closing ternyata harus ada hukum angka, hukum peluang, di mana cuma yang join dari persentase yang kita prospek itu cuma 10%. Dari 100 orang yang kita presentasi, mungkin yang closing cuma 10 orang. Jadi kita harus paham dulu. Kalau udah paham, ya insya Allah kita akan lebih enak lagi. Nah, Mbak Alika kan mungkin mainnya secara offline ya. 6 bulan 200 orang. Nah saya dulu 3 bulan pertama closing 200 orang. Jadi bukan presentasinya, tapi closingnya 200 orang. Kenapa kok bisa 200 orang? Ya saya presentasi mungkin lebih dari 2000 orang. Kenapa? Karena saya udah punya database banyak. Ya database banyak, dimana banyak orang yang udah kenal saya juga. Terus kemudian saya juga nambah database terus. Saya coba promosi di Facebook, saya coba promosi di Instagram, saya coba promosi di YouTube, saya coba promosi di web, saya coba pelajari semua. Hingganya tiba-tiba masuk tiap hari nambah gitu. Pokoknya target minimal sehari itu 20 database baru, calon member baru gitu. Baik via online ataupun misalkan offline. Nah, ketika saya offline biasanya untuk kebutuhan branding online gitu. Karena online bisa presentasi lebih banyak, online bisa berpeluang lebih banyak. Nah, jadi Mbak Alika pelajari lagi intisari dari istilahnya supaya kita sukses di bisnis ini, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah kita tarik garis benang merahnya. Nah kalau misalkan sekarang kan terjadi wabah corona nih, banyak juga member kita ya yang ngeluh juga seperti itu, tapi banyak juga yang ternyata
sambil jalan juga gitu. Ada leader Wanda dari Bekasi ya, peraih Pajero, bentar lagi ke rumah 1 miliar. Beliau masih terjun ke lapangan saat ini, padahal mungkin lagi corona juga. Ada leader Dani SGM dari Tasikmalaya. Beliau karena di Tasik memang agak ketat. Nah, beliau presentasinya ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok, yang dimana memang jauh dari wabah corona. Ketika ketika presentasi juga dia kan siapin juga maskernya dan sebagainya gitu. Dia taati pemerintah, terus kemudian pakai produk Hasbro untuk menjaga imun tubuh supaya supaya kuat dan sebagainya. Jadi tetap bisa jalan kalau misalkan offline. Nah, kalau misalkan online mungkin kita bisa belajar nih Facebook organik gimana, Facebook Ads gimana, Google Ads gimana dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri lebih ke organik gitu. Kenapa? Karena organik ini lebih bertahan lama, beda halnya dengan ads. Kalau misalkan Facebook Ads nih, dulu mungkin sangat prospektif. Kenapa? Karena masih sedikit member Eco-Racing. Nah, kalau sekarang member Eco-Racing udah banyak yang pakai Facebook Ads. Terus kemudian yang keduanya udah banyak yang negatif. Kenapa negatif? Karena banyak member Eco-Racing yang cuma ikut-ikutan atau misalkan cuma amatiran. Dia berharap sukses, tapi dia sendiri nggak benar-benar serius jalanin ini gitu, nggak benar-benar nganggap bisnis ini itu adalah bisnis gitu, nggak disamain dengan bisnis di luar. Padahal kalau misalkan disamain dengan bisnis di luar, kita benar-benar jaga, kita benar-benar promosikan bisnis ini, maka sukses pasti bisa diraih. Nah, karena mereka cuma ikut-ikutan doang, cuma amatiran doang, hingga akhirnya mereka gagal dan menyalahkan perusahaan, dan akhirnya orang-orang yang di luar juga ikut-ikutan gitu, latah gitu. Mereka negatif karena ada orang yang nggak sukses, udah lama nih join tapi nggak sukses gitu. Padahal banyak juga yang udah sukses dalam waktu singkat gitu. Nah, mereka kebanyakan orang ya hanya melihat hal-hal negatif, dan ini udah terbiasa di Indonesia, udah jadi pola pikir Indonesia, dimana hal-hal negatif itu lebih cepat nyerapnya daripada hal-hal positif ya. Jadi wajar kalau misalkan orang banyak yang negatif gitu. Kalau saya sendiri Mbak Lika, kawan-kawan, saya lebih ke organik ya. Mau Facebook organik, YouTube organik gitu. Nggak pakai ads-adsan, mau promosi di web biasa gitu. Cuma saya lebih ke gimana caranya ngumpulin database ya. Karena kunci utama dari online itu pertama branding, yang kedua database. Nah, kalau misalkan brand itu terbentuk bukan hanya sehari 2 hari, tapi perlu waktu. Ketika kita pengen di brand seperti apa nih dari orang luar gitu. Kalau misalkan kita pengen di brand seperti orang sukses atau leader-leader sukses, maka seringlah posting seperti orang-orang yang sukses, seringlah posting seperti leader-leader sukses gitu, seringlah berbagi seperti leader-leader sukses gitu. Nah, nanti suatu saat orang bakal nge-branding kita, oh kamu itu leader sukses. Akhirnya orang lebih percaya. Ketika ada orang yang belum join, terus dia cari leader, terus kemudian lihat postingan kita, ternyata postingan kita positif semua, ternyata postingan kita ilmu semua, ternyata postingan kita, wah ini kayaknya leader cocok nih. Akhirnya banyak orang yang menyerahkan diri join ke kita kalau brandingnya udah terbentuk. Nah, selain branding, yang diperlukan untuk membangun branding adalah database. Bagaimana branding kita kebentuk kalau misalkan teman kita cuma segitu-gitu aja. Misalkan di Facebook nih, teman kita cuma 1000 aja, dan yang lihat status kita cuma itu aja. Jadi pastikan teman Facebooknya banyak. Dulu saya sampai bikin akun banyak ya, Facebook banyak, Instagram banyak ya. Untuk apa? Untuk ngebangun brand gitu, untuk ngebangun database dulu. Nah, untuk nge-branding akun-akun saya yang utama gitu. Hingga ketika branding udah terbentuk, ya alhamdulillah gak usah capek-capek lagi gitu, dimana calon member pada menyerahkan diri untuk join. Dan bahkan sekarang mungkin kalau saya sendiri mau closing itu gampang gitu. Banyak orang cepat percayanya. Beda halnya mungkin ketika saya pertama ngerintis, banyak orang yang ngeledek gitu. Tapi saya nggak lakukan untuk closing saya sendiri. Saya lakukan ketika ada calon member nih masuk, nggak ke sayain, saya kasih ke member-member saya gitu, yang notabene-nya benar-benar mau saya bantu, dan notabene-nya dia benar-benar siap komitmen sampai akhir gitu. Oke, mungkin itu Mbak Lika. Sekali pertanyaan jawabannya banyak ya, lumayan ya. Kita diskus biasa aja ya, kita santai aja ya, nggak benar-benar ke materi inti, kita lebih ke diskusi aja ya. Oke, bentar. Oke, kita acak aja pertanyaannya ya, tanya jawabnya ya. Salam sinergi sama dengan Kang Mulyadi, Kang Mitra.
Oke, jadi jalanin online yang banyak prospeknya pakai FB ADS, Google Ads atau apa Kang? Saya lebih ke organik ya, Mbak Devi ya. Lebih ke organik, mungkin nanti akan saya share cara-cara saya main organik bagaimana. Cuma mungkin akan lebih capek, beda halnya dengan Facebook Ads, beda halnya dengan Google Ads. Orang nyari gitu ketika misalkan contoh Google Ads. Kalau Google Ads kan orang nyari eco racing, terus klik web kita, terus dia klik WA kita gitu, akhirnya dia nanya-nanya dan kita lebih tertarget gitu. Nah kalau misalkan organik pasti akan lebih capek karena membutuhkan database banyak, terus kemudian membutuhkan branding. Nah branding ini kita perlu pengetahuan nih bagaimana cara membrand diri kita gitu supaya orang itu percaya, supaya orang itu trust ke kita gitu. Nah nanti kita ajarin lah gimana langkahnya, cuma kita harus siap capek nih. Kalau misalkan gak siap capek ya jangan, mending pakai yang ads ya gitu. Oke, gimana mau posting Kang? Di grup saya aja sekarang sepi, nggak ada yang posting-posting. Jadi saya cari sendiri untuk semangatin mitra-mitra saya. Halaman FB saya udah lama nggak posting-posting Kang. Ya itu, mungkin karena downline kita ini ya drop, akhirnya kita drop. Nah salahnya bisnis ini gini, Mbak Dewi ya, kawan-kawan, kita anggap bisnis MLM ini, bisnis eco racing ini seperti bisnis di luar sana. Ketika misalkan kita bikin bisnis nih Alfamart contoh ya, modal ratusan juta, terus kemudian kita udah punya langganan, terus kemudian langganan kita tiba-tiba pindah ke misalkan Indomart gitu, Indomart sebelah saingan kita. Nah banyak langganan kita pindah ke sana dan langganan kita habis semua gitu, diambil ke sana ke semua. Dan kita nggak mau belajar, kenapa kok mereka pindah ke sana gitu. Nah terus kemudian gara-gara langganan pindah, kita mau tutup gitu usahanya. Nah kalau misalkan kita tutup, ya kita dapat uang dari mana gitu, kita udah ngemodal berapa gitu dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita anggap bisnis network ini seperti bisnis di luar ya, ketika pelanggan pindah ya kita perbaiki diri. Apa nih yang kurang, apa nih yang harus saya perbaiki. Ternyata oh kurang fasilitas, oh ternyata kurang ini, oh ternyata kita terlalu istilahnya karyawannya terlalu emosional atau misalkan cemburut dan sebagainya gitu. Oh kita perbaiki lagi SOP-nya, oh kita perbaiki ininya, oh harganya nih, harganya mungkin di sana lebih murah, kita perbaiki lagi gitu. Pokoknya belajar di situ, belajar terus kemudian ya cari pelanggan baru, jangan ngarepin pelanggan lama kembali lagi, tapi kita cari pelanggan baru, dimana ketika udah ada pelanggan baru kita rame lagi, yang pelanggan lama nanti penasaran kok kenapa di Alfamart rame lagi nih, kok di bisnis kita rame lagi nih, akhirnya dia kepo, dia lihat-lihat, oh ternyata Mbak Debi ini punya fasilitas seperti ini, oh ternyata Mbak Debi punya cara yang baru bisa percepatan dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita anggap bisnis network seperti bisnis di luar, ketika pelanggan udah nggak ada, ya udah cari lagi gitu. Kalau misalkan member-member kita drop, ya udah kita cari member baru, kita perbanyak lagi, terus kemudian kita didik baru lagi, hingga akhirnya orang-orang yang tadinya udah nggak aktif, dia lihat, oh ternyata Mbak Debi tembus Mokes nih, oh ternyata Mbak Debi tembus Big Mokes nih, itu gimana ya? Akhirnya dia nanya lagi, gimana nih Mbak Debi, saya mau aktif lagi dan sebagainya. Dan itu kejadian, banyak member-member saya yang dulunya udah nggak aktif ya, diajak berjuang bareng nggak mau, dia udah join duluan, hingga akhirnya jaringannya ribuan, sebelahnya 0 gitu ya, atau sebelahnya ada 15 atau baru 20, hingga akhirnya dia pengen aktif lagi, gimana dan caranya untuk aktif lagi. Nah saya kasih caranya aja gitu, karena ketika misalkan dulu saya bisa bareng-bareng sama dia, saya bisa bantu dia secara langsung, tapi kalau sekarang mungkin karena terlalu banyak member, akhirnya nggak terlalu fokus untuk bisa bantu satu orang, karena saya bantu banyak orang gitu. Akhirnya dia harus mau nggak mau belajar fight. Ya udah nggak apa-apa Kang Dani, yang penting saya bisa sukses. Kang Dani udah bisa nunjukin bahwa bener bisnis ini itu luar biasa gitu. Nah seperti itu mungkin Mbak Debi bisa difahami ya. Oke, Kang Dani, bagaimana cara membangun tim agar cepat berkembang dan cara mengatasi penolakan dari calon mitra yang efektif, termasuk juga terhadap calon mitra yang memiliki trauma terhadap bisnis network marketing. Oke, kalau misalkan trauma dengan bisnis network marketing, kita cari tahu dulu ya tugas kita. Kenapa saya percaya diri dengan bisnis ini ya? Yang pertama, tugas saya meluruskan. Jadi ketika misalkan ada orang yang negatif dengan bisnis ini, saya tanya dulu negatifnya kenapa. Misalkan dia negatifnya karena dulu pernah join di bisnis seperti ini, tapi kok nggak sukses gitu. Kenapa nggak sukses? Ternyata pas dicek marketing plan-nya yang berbeda dengan marketing plan kita.
oh kalau di Eco-Racing beda gitu. Kalau misalkan contoh di sana dulu ada tutup poinnya misalkan sekian, kalau misalkan gak tutup poin gak dapat komisi, kalau misalkan tutup poinnya harus banyak gitu. Misalkan dulu 3 kaki ya, ada bisnis MLM 3 kaki dulu ya yang sampai viral. Nah 3 kaki dimana tiap bulan harus tembus misalkan 125 poin masing-masing. Nah kalau misalkan tembus 125 poin masing-masing setiap bulan sampai 6 bulan dia dapat motor nih gitu. Nah tapi dapat motor juga dapat cuma buat angsurannya aja gitu, buat DP-nya aja. Nah angsurannya tetap dia yang bayar gitu. Nah saya jelasin kalau di sini beda gitu. Jadi akhirnya saya tanya dulu, tugas saya meluruskan gitu kan. Pertama tugas saya meluruskan, saya tanya apa nih, kenapa kok trauma gitu. Oh MLM mah cuma nguntungin yang di atas. Oh nguntungin di atas. Mohon maaf Pak, misalkan Bapak kerja di mana, atau misalkan Bapak bisnis MLM sebelumnya MLM apa. Oh saya MLM ini untungnya di atas, saya capek-capeknya yang di atas dapat hasilnya. Oh gitu Pak. Kalau di saya kenapa ya Pak, ada upline saya dia nggak gerak, terus kemudian saya gerak habis-habisan, dan saya alhamdulillah udah tembus reward rumah 2 kali gitu. Nah sedangkan yang di atas saya belum dapat reward sama sekali, belum dapat motor pun gitu, belum dapat komisi sampai jutaan atau puluhan juta, nggak ada gitu. Bahkan nggak dapat komisi sama sekali. Sekarang paling dapat komisi sebulan adalah 200-300 gitu. Kok beda ya Pak, emang gimana sih sistem bisnis kamu? Nah baru dijelasin gitu. Jadi kita harus tanya dulu, kita pandai nanya, terus kemudian kita jawab. Intinya tugas kita itu meluruskan, memberikan masukan juga ya. Jadi yang kedua, kenapa saya percaya di bisnis ini, yang pertama kan tadi tugas saya meluruskan, terus yang kedua tugas saya cari persamaan, bukan cari perdebatan. Ketika misalkan kita berdebat dengan calon member, maka otomatis calon member nggak bakal join dengan kita gitu, keburu ilfil duluan. Ketika dia paham pun dia bakal joinnya ke yang lain, karena kalau misalkannya yang namanya debat itu cari permusuhan, bukan cari persaudaraan. Jadi langkah kedua kenapa saya percaya diri di bisnis ini, karena saya cari persamaan dengan orang tersebut gitu, bukan cari perbedaan. Jadi ketika misalkan orang itu negatif, wah MLM mah nguntungin yang di atas, oh iya Pak, sama saya juga dulu berpikir kayak gitu. Tapi ketika saya join di bisnis ini, terus kemudian saya lihat leader-leader saya, ternyata banyak loh leader-leader saya yang joinnya masih baru tapi bisa ngalahin yang di atasnya gitu. Berarti di sini yang kerja dia yang dapat hasil Pak. Oh gitu, emang gimana sistemnya? Nah kita jelasin sistemnya gitu. Jadi kita cari persamaan dulu, baru kita tambah masukan. Jadi niatnya bukan berdebat tapi tambah masukan. Terus kemudian yang ketiga, kenapa saya percaya di bisnis ini? Yang ketiga yang saya jelasin itu marketing plan, bukan diri saya. Ketika saya mungkin jelasin diri saya ketika saya di awal ya, saya di awal mungkin minus ya puluhan juta. Saya baru kredit motor baru 3 hari waktu itu. Terus kemudian baru nikah ya. Uang juga buat sehari-hari nggak tahu besok bisa makan atau enggak gitu. Nah kalau misalkan saya jelasin diri saya waktu itu ke dia, ya dia nggak bakal join gitu. Tapi yang saya jelasin apa, marketing plan. Marketing plan itu apa? Marketingnya itu pemasaran, plan itu perencanaan. Jadi perencanaan pemasaran. Dan setiap perusahaan juga pasti punya perencanaan pemasaran. Kamu kerja nih di saya gaji nih sekian gitu. Atau misalkan kita berpartner dengan seorang, kamu jualin nih produk saya, nah kamu dapat untung sekian gitu. Nah begitupun bisnis ini gitu, udah ada perencanaannya, dimana ketika kita udah tembus poin 100 kiri 100 kanan kita dapat motor, 350 kiri 350 kanan kita dapat mobil ya, 1500 kiri 1500 kanan kita dapat Pajero 2000 3000 ya, sekarang 3000 poin kiri 3000 poin kanan, tembus rumah 1 miliar gitu. Dimana perencanaannya udah ada gitu, kita tinggal lakuin aja, dan sistem ini udah pasti. Yang penting kita lakuin tugas kita, yang penting kita tembusin poinnya gimana caranya gitu. Yang itu doang gitu. Jadi kenapa saya percaya diri, yang saya jelasin marketing plan perusahaan, dimana kalau kita benar-benar jalanin bisnis ini, kita bisa punya penghasilan jutaan per hari, kita bisa dapat motor, kita bisa dapat mobil, kita bisa dapat rumah 1 miliar gitu. Bahkan mungkin kita jangka panjangnya bisa dapat ratusan juta tiap bulan. Passive income-nya bisa. Nah nanti kita akan bahas, mungkin besok ya saya bahas bagaimana cara dapat uang gede dan jangka panjang gitu di bisnis Eco-Racing. Nah kenapa saya semangat di bisnis ini, karena saya ngejar uang gede dan jangka panjang. Nah teman-teman cek apakah teman-teman ngejarnya uang recehannya di bisnis ini, atau misalkan uang menengahnya, atau uang gedenya, atau misalkan uang gede jangka panjang. Nah kalau saya sendiri udah uang gede jangka panjang gitu, makanya saya benar-benar semangat di bisnis ini. Oke, kalau misalkan untuk bagaimana cara tim agar cepat berkembang, yang terpenting di kitanya dulu gitu. Intinya gini,
yang namanya tim kita berarti kita sebagai pongkolnya, kita sebagai kepalanya. Kalau kepalanya aja gampang down, kalau kepalanya aja gampang nyerah, kalau kepalanya aja nggak pernah aktif di grup ya, kalau kepalanya aja jarang edukasi ke member, kalau kepalanya aja apa ya banyak banyak negatifnya lah ya banyak negatifnya, ya mau gimana ke bawahnya gitu. Karena yang di bawah itu tergantung kita. Jadi sebelum kita berpikir bagaimana supaya tim cepat berkembang, ya kita pikirin dulu diri kita, apakah kita udah benar-benar ngedukasin yang terbaik, atau misalkan kita udah benar-benar bergerak terus dan sebagainya. Jadi balik lagi ke diri kita gitu ya Mas Rido. Nah kalau misalkan kita udah benar-benar ngasih edukasi yang terbaik, kalau misalkan kita udah bergerak terus setiap hari, kita terus promosi setiap hari, kita terus membina setiap hari, maka suatu saat yakin jaringan pasti berkembang gitu. Nah cara cepatnya nggak ada, cara cepatnya itu tergantung kita sendiri. Kita sendiri mau benar-benar kalau benar-benar cepat ya kita sendiri harus benar-benar gerak terus habis-habisan. Kalau kita gerak terus habis-habisan maka pasti perkembangan terjadi percepatan gitu. Oke Kang Rido kayak gitu ya. Kalau mengatasi penolakan, ya tadi tugas saya tadi meluruskan. Jadi teman-teman jangan cari perdebatan ya. Tugas saya meluruskan ketika misalkan orang negatif ke bisnis ini, kita jangan debat ya, kita cari tahu dulu kenapa mereka berpikir seperti itu, kenapa mereka negatif. Nah lalu kita luruskan. Nah kalau bisnis ini itu seperti ini gitu. Oke. Kalau misalkan kita debat mungkin yang ada mereka akan defense ya, akan bertahan dengan pendapat mereka, akhirnya nggak join. Oke gitu ya. Oke langsung aja yang lain. Kang Dani, gimana sih cara membuat member untuk siap diajak gerak bareng dan mau kompak diajak jalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh di Eko Racing? Nah kalau cara saya Kang Aceng, pertama saya join itu 24 Oktober, sampai akhir Oktober itu saya closing 14 orang. Dan terjadi pasangan sekitar 900.000 ya, 900.000 komisinya. Berarti pasangannya berapa tuh? Kalau satu pasangnya 50.000. Terus kemudian di bulan Novembernya 1 bulan ya, total komisi sponsor itu 6.200.000. Dulu komisi sponsor itu 100.000 ya. Terus pasangan sekitar berapa ya, 4 jutaan ya, 4.800.000. Terus bulan Desembernya komisi sponsor 6.400.000. Terus kemudian pasangan 11 juta. Nah itu artinya apa, kok bisa berkembang cepat gitu. Nah yang terpenting kita ketika kita contoh closing terus kemudian kita nambah orang baru kan ya, otomatis ketika kita closing kan menambah orang baru. Nah ketika menambah orang baru, orang-orang lama dia lihat nih orang baru gimana. Kalau orang baru lebih bergeraknya habis-habisan daripada orang lama panas gitu. Nah akhirnya apa, akhirnya dia nggak mau kalah. Ayo dong lihat tuh member baru hebat luar biasa. Jadi kita edifikasi upline-nya, kita edifikasi downline-nya gitu. Misalkan kita closing si A, si B, si C ya. Si C disimpan di bawah si A. Nah, kita edifikasi nih ke si C itu edifikasi si A edifikasi ke si C gitu. Misalkan A, nih saya simpen member baru ya namanya si C. Ini si C luar biasa. Dia baru join aja udah presentasi sekian puluh orang. Dia semangatnya luar biasa karena dia punya tujuan pengen mensukseskan orang-orang yang nanti dia ajak. Dia pengen menghajikan orang tuanya, dia pengen apa gitu. Kita edifikasi si C. Nah begitupun ke si C. Nih kamu disimpan di bawah si A. Nah si A ini orang luar biasa, C. Dia mau belajar benar-benar gigih gitu. Dia bergerak setiap hari, dia presentasi setiap hari. Hingga akhirnya dua-duanya saling trustnya terbangun ya. Akhirnya si A ngechat si C ngechat si A, dan dua-duanya respect positif. Hingga akhirnya dua-duanya balapan gitu. Nah kalau saya sering ciptain persaingan antara member, tapi persaingan tersebut bukan persaingan di mana musuh, tapi persaingan itu sahabat gitu. Di mana cross line itu atau misalkan upline atau downline itu dijadikan sebagai sekutu di mana untuk dia berkembang gitu. Nah itu yang saya lakukan, dan saya terus nambah orang baru. Dalam 3 bulan saya closing 200 orang, dan alhamdulillah dalam waktu 5 bulan saya tembus Pajero gitu. Kenapa saya rekrut terus? Karena saya pasti suatu saat ketika saya rekrut terus, suatu saat pasti ada orang-orang yang hebat gitu. Dan orang-orang hebat ini mampu mendobrak orang-orang yang santai gitu. Mampu mendobrak orang-orang yang cuma join doang, cuma ikut-ikutan doang, atau misalkan cuma amatiran doang, pengen sukses secepat. Ayo aja terus cari cepat sukses, cari cepat closing, cari cepat berhasil di bisnis ini. Tapi dia nggak gerak-gerak gitu. Padahal di bisnis ini
tugasnya kan kita presentasi ya. Ketika presentasi itu kadang-kadang kita ketemu orang yang tepat atau ketemu orang yang gak tepat. Sejelek-jeleknya kita presentasi tapi kita ketemunya dengan orang yang tepat ya, nggak paham-pahamnya kita tentang eco racing, kita cuma sampein apa yang kita tahu gitu, kalau ketemu orang yang tepat ya join juga gitu. Tapi kalau misalkan sehebat apapun kita presentasi, sehebat apapun prestasi kita ketemu sama orang yang gak tepat, tetap aja nggak closing gitu. Nah sampai sekarang saya juga masih aja nggak closing gitu. Ada aja yang nggak closing, ada aja yang nggak mau daftar ketika saya presentasi. Kenapa? Karena saya nggak temunya sama orang yang nggak tepat gitu. Meskipun presentasi saya udah bagus, keyakinan saya udah oke gitu ya, prestasi udah oke. Kalau ketemu orang yang nggak tepat ya tetap aja negatif gitu. Jadi kita perbanyak aja hukum peluangnya gitu. Ketika kita perbanyak hukum peluang, closing pasti banyak gitu. Jadi teman-teman ketika membina teman-teman presentasi, hukum peluangnya perbanyak, dimana dari 100 orang yang kita presentasi cuma 10 orang yang join, nah dan 80 orang menolak karena belum paham. Tapi kalau kita terus kasih pemahaman, akhirnya dia join juga, mungkin beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ya. Karena ada teman saya juga dia join setelah saya tembus rumah 1 miliar. Bahkan setelah tembus rumah 1 miliar juga dia nggak join nih, tapi dia tertarik join itu ketika saya berbagi di masyarakat gitu. Nah ketika saya berbagi di masyarakat, akhirnya dia melihat, wah ternyata kalau kita sukses bener-bener di eco racing, kita juga bisa berbagi nih gitu. Akhirnya dia tertarik join, dan dalam waktu 67 hari dia tembus mokes. Akhirnya ngomset kan buat jaringan kita. Jadi kita harus sabar, follow up lagi kita. Nah kita harus paham. Terus kemudian masalah jaringan ya, kalau pengen member kita aktif ya, hukum peluang juga. Kalau kita terus membina ya, 10%-nya tadi aktif, nah 80%-nya perlu pemahaman lagi. Member kita yang gak aktif itu karena mereka belum paham. Kalau mereka udah paham pasti aktif gitu. Nah hukum peluangnya 80%. Kalau kita terus ulang-ulang lagi, kita kasih pemahaman yang luar biasa, kita upgrade ilmunya, kita share ke jaringan, upgrade ilmu lagi, share ke jaringan, upgrade ilmu lagi, share ke jaringan gitu ya. Akhirnya apa? Dia paham gitu. Ketika dia udah paham, dia akhirnya jalan lagi ya. Nah ini hukum peluangnya 80%, dan 10%-nya itu benar-benar nggak aktif karena dia nggak mau nggak mau benar-benar jalanin bisnis ini. Dia nggak udah nyaman dengan misalkan kerjaan dia udah nyaman dengan bisnis dia gitu. Oke, bisa dipahami ya Kang Aceng. Oke silakan. Oke ayo Kang Irwan. Oke teman-teman, yes, pencerahan luar biasa Kang Dani. Kang mau tanya, apa Kang Dani selalu buat janji dengan Calmit? Misalnya si A mau gabung, terus Kang Dani janjikan akan bantu 5 jaringan di bawahnya agar dia bergabung. Sebetulnya bukan janji Kang Mbak Debi, tapi saya lebih ke bahasanya gini. Misalkan ketika saya pertama presentasi, karena saya punya database banyak, karena saya benar-benar mau fight, karena saya udah nggak ada pilihan lagi ya, saya nggak punya kerjaan lain selain saya eco racing. Terus saya juga lagi minus 70 juta waktu itu. Saya juga harus bayar kreditan motor, saya harus nafkahin istri gitu, saya harus nafkahin keluarga, saya jadi tulang punggung keluarga ya. Orang tua saya yang biayain gitu waktu itu, adik saya yang saya biayain. Jadi mau nggak mau saya harus hasil di bisnis ini. Nah ketika misalkan orang lain saya presentasi, maka otomatis saya benar-benar yakinkan kok. Ketika dia tanya apa keuntungan join di kamu, nah keuntungannya alhamdulillah nih, saya punya database, coba cek aja kontak saya ada berapa. Nah cek aja nih Facebook saya ada sekian, temennya udah banyak gitu. Nah saya pasti promosikan habis-habisan bisnis ini. Ketika saya pengen cepet dapet reward, pengen dapet mobil, pengen dapet rumah, otomatis yang saya presentasikan bukan hanya kamu. Ketika kamu join sekarang, nah bisa aja yang saya presentasikan setelah kamu, ketika dia join saya simpan di bawah kamu gitu. Nah tapi ketika kamu joinnya telat, nah coba bayangkan ketika saya presentasi terus tiap hari ada aja yang join tiap hari, nah maka otomatis mereka posisinya di atas. Nanti kamu setelah paham join, akhirnya mereka kamu yang di bawah mereka. Ketika kamu di bawah mereka, otomatis ketika kamu omset kamu ya masuk ke atasnya juga gitu. Nah mereka tinggal jalanin sebelah. Tapi kalau kamu join sekarang, ketika saya bener habis-habisan terus sebelahnya kebantu, nah maka otomatis kamu tinggal ngembangin sebelah gitu. Nah karena saya bener-bener serius waktu itu, database habis-habisan gitu. Pokoknya gimana caranya setiap hari saya closing. Nah bagaimana setiap hari closing gitu. Makanya dalam waktu seminggu 14 orang closing, dalam waktu sebulan alhamdulillah 62 closing ya. Bulan kedua alhamdulillah closing 64 gitu. Hingganya dalam waktu 3 bulan bisa tembus
sekitar 200 member gitu ya, itu closing pribadi, belum yang terduplikasi. Nah ketika saya closingan terus, saya share terus, misalkan saya lagi presentasi, saya foto gitu, join gak join foto dulu saya share ya, ke calon member saya. Alhamdulillah saya baru presentasi nih tukang parkir sambil jalan-jalan, sambil parkir, tukang parkirnya di prospek, ditilang, polisinya di prospek, dipotoin, gak join nggak apa-apa, yang penting foto dulu, saya prospek gitu, saya presentasi, saya jalan bisnis ini, saya nggak bilang join loh, tapi saya bilang alhamdulillah, ditilang pun masih tetap aja jalanin bisnis ini gitu. Akhirnya orang, oh ternyata kamu bener-bener serius, akhirnya orang-orang mau join gitu. Intinya kita bagaimana caranya membangun data branding kita gitu, brand kita ke image kita ya, ke calon member kita. Kalau misalkan image kita benar-benar bisa dipercaya oleh member kita, calon member kita, maka dia akan join gitu. Kayak gitu ya, mungkin cukup ya. Kang Dani, gimana caranya ngadepin mitra yang selalu banyak alasan, diduplikasi alasan, selalu sibuk? Sebetulnya bukan sibuk sih, tapi dia nggak mau benar-benar serius. Kita kasih edukasi dulu ya Mbak Evi. Misalkan gini, kalau ditanya ya orang-orang kebanyakan mau bisnis pribadi atau misalkan bisnis orang lain, ya pasti kebanyakan pengen jalanin bisnis sendiri ya, bisnis pribadi. Karena di dunia ini kalau misalkan kita pengen dapat hasil, pengen dapat duit, ya cuma dari bisnis doang ya, nggak ada dari yang lain. Wah saya kerja mas, saya nggak bisnis kok, tapi saya dapat duit. Ya kamu kerja di mana? Misalkan kerja di Alfamart bisnis bukan? Bisnis lah, gitu. Berarti kamu dapat duit dari mana? Ya tetap sih saya kerja, kan nggak kayak gitu juga. Tapi Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Ya berarti kerja di bisnis gitu kan. Tapi bisnisnya bukan bisnis bisnis pribadi, tapi bisnis orang lain. Kamu jalanin bisnis orang lain. Nah orang lain tersebut berbisnis buat pribadi dia. Berarti apa? Kamu buat nguntungin dia gitu. Nah coba bayangkan kalau kamu misalkan jalanin eco racing, ini eco racing bisnis kita sendiri, kita yang membangun sendiri. Kalau misalkan kita udah bisa membangun tim, kita udah bisa membangun sistem, dan sistem udah berjalan, maka kita diam pun ya komisi ngalir. Seperti halnya kamu jalanin bisnis orang lain. Ketika kamu jalan habis-habisan, ngomset besar, nah bisnis orang lain, nah orang lain tersebut yang dapat hasil gede, dia mau ongkang kaki kayak lagi ngerokok kayak lagi ngopi kayak, tetap aja dapat hasil. Tapi kalau misalkan di bisnis ini, kita bisnis pribadi kita, ketika kita udah sukses, kita sistemnya udah berjalan, ya ketika sistem berjalan ya kita mau lagi ngerokok, lagi jalan, lagi ngopi, lagi apapun, ya komisi ngalir gitu. Nah kalau member kita paham, ya insya Allah dia aktif gitu. Kalau misalkan masih belum paham ya wajar. Tapi yang namanya member baru ya masih buta gitu. Yang namanya buta ya gak lihat dua-duanya. Nah makanya kita perlu pembinaan gitu. Ketika bimbing kita kasih pemahaman, mungkin kita dia melek baru sebelah, dan sebelah itu nggak benar-benar sempurna gitu. Akhirnya kita kasih pemahaman lagi, akhirnya sempurna sebelah, kita kasih pemahaman lagi, akhirnya sempurna dua-duanya. Makanya ketika kita misalkan lihat member kita nih aktif luar biasa, dia bakal sampai akhir di bisnis ini, belum tentu. Kalau pemahamannya mungkin masih meleknya sebelah gitu. Tapi kalau meleknya udah dua-duanya, meskipun kita udah nggak aktif, member kita tetap aja aktif karena dia paham dua-duanya gitu, paham melek dua-duanya, dia paham bisnis ini untuk jangka panjang dia, untuk bisa diwariskan ke anak cucu dia gitu. Biarnya benar-benar habis-habisan gitu Mbak Evi ya. Cukup ya. Masih banyak sih yang nggak mau gerak, mau nyari wood. Nah itu artinya masih masih amatiran. Nanti pelajari ya masalah perbedaan antara pembisnis peniru ya, amatiran sama profesional. Kalau kita mau sukses di bisnis ini, pastikan kita sebagai profesional. Oke, lumayan juga ya, capek ya ngobrol. Air. Oke teman-teman, cukup nggak ya strategi prospek calmit yang kita tonjolkan, produk berapa persen atau marketing plan-nya berapa persen yang lebih banyak, yang mananya Kang? Intinya gini, sebenarnya kalau bisnis MLM itu sederhana ya kawan-kawan. Yang kita jelasin itu kita menjelaskan eco racing ke orang yang mungkin nggak tahu sama sekali eco racing gitu. Ketika kita jelasin marketing plan-nya, ya orang tersebut mungkin nggak tahu masalah marketing plan itu seperti apa sih, potensi bisnis itu seperti apa sih gitu. Jadi kita harus percaya diri gitu. Jadi kunci utamanya mau ke produk dulu kek, mau ke bisnisnya dulu kek gitu. Yang terpenting kitanya yakin gitu apa yang kita sampaikan. Ketika kita salah pun ya wajar, kita kan lagi belajar. Nah karena orang join itu bukan karena dia paham. Hebat lah kalau misalkan orang join karena dia paham, hebat. Berarti dia udah dia udah bener-bener
biasanya ya yang udah paham dia baru join itu biasanya dia udah berpengalaman di bisnis MLM gitu. Tapi kalau misalkan orang yang belum pernah di MLM dia join, biasanya dia belum paham apapun gitu. Yang dia lihat itu apa, keyakinan si sponsornya yang ngajaknya gitu. Atau misalkan karena ke brainwash ya, kecuci otaknya gitu. Kenapa kecuci otak? Karena gini, alam bawah sadar kita itu akan menerima sesuatu terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, apa yang intinya yang kita lihat, yang kita dengar dan yang kita lakukan tiap hari. Nah, misalkan dia selalu ngelihat di Facebook nih eco racing terus yang dapat reward penghematan, terus kemudian yang dia lihat terus menerus setiap hari, wah eco farming bisa ini bisa itu ya. Intinya produk-produk PTBS juga dia tiap hari lihat itu. Nah, lama kelamaan dia tertarik, akhirnya join juga akhirnya gitu. Nah, kebanyakan bukan karena dia paham, tapi karena dia masuk ke alam bawah sadarnya, tertarik gitu. Nah, dan keyakinan ini akan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang kalau kita benar-benar yakin ya, yakin terhadap produknya, yakin terhadap marketing plan-nya, yakin terhadap perusahaan. Orang itu lebih cepat joinnya daripada kita hanya sekedar ngejelasin biasa-biasa aja. Makanya kitanya harus yakin ya, harus yakin supaya cepat masuk ke alam bawah sadar dia, hingga dia kepikiran terus ya. Biasanya orang yang saya presentasi ya, pertama saya join itu ketika saya tanya sekarang, kenapa kamu join? Apakah karena kamu paham atau karena saya bilang sebulan bisa dapat mobilio? Ya karena saya sebulan dapat mobilio gitu. Yang diingat sampai sekarang, sebulan mobilio, sebulan mobilio, sebulan mobilio gitu. Karena itu yang saya tonjolin reward dari eco racing ini, yang saya tonjolin marketing plan-nya, bukan diri saya. Saya dulu presentasi pakai motor kreditan juga gitu. Tapi yang masuk ke alam bawah sadar dia, kepikiran dia mobil. Yang masuk ke alam bawah sadar dia mobil. Nah, yang masuk ke alam bawah sadar teman-teman, mungkin kenapa teman-teman join di eco racing? Karena mungkin lihat mobil gitu, reward mobil gitu. Atau misalkan karena udah nyobain produknya dulu gitu. Terus kemudian dijelasin dapat reward mobil. Tetap aja kan, bukan karena teman-teman paham. Jadi orang itu join ke kita bukan karena dia paham, tapi karena dia percaya kita. Kenapa dia percaya dengan kita? Karena kita yakin bahwa kita bisa sukses dan kita bisa mengajak dia sukses gitu. Jadi kita harus memiliki keyakinan itu dulu. Jadi bukan kalau pengen sukses di bisnis ini, bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, tapi yakin atau tidak yakin. Anda yakin gak bisa sukses dan bisa mensukseskan orang lain? Kalau misalkan Anda gak yakin, ya wajar, Anda masih biasa-biasa aja. Kalau Anda masih bilang mungkin saja saya bisa sukses dan bisa mensukseskan orang lain, kalau bilang mungkin, ya persentasenya mungkin cuma 1% lah. Tapi kalau misalkan kita yakin, ya insya Allah persentasenya di atas 50%. Karena modal utama ya keyakinan kita dulu gitu. Kita berani nyoba dulu. Kalau kita nyoba 50% gagal, 50% berhasil kan. Tapi setidaknya lebih baik daripada orang yang cuma bilang mungkin atau tidak mungkin gitu. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sistem bisnis eco racing udah jelas ya. Yang terpenting kita mau jalan. Dan yang terpenting kita yakin bahwa kita mampu gitu. Yang insya Allah kalau misalkan kita yakin, Allah akan mempermudah jalan kita. Karena yang saya yakinin, ketika saya bekerja keras, ketika saya berkeringat, ketika saya yakin full, saya benar-benar habis-habisan di bisnis ini, saya berdoa habis-habisan, maka Allah pasti akan jalan, ngasih jalan ya. Allah pasti akan ngasih jalan. Gak mungkin gak ngasih jalan, pasti ngasih jalan. Kalau kitanya yakin. Tapi kalau kitanya gak yakin, ya gimana Allah kasih jalan? Kitanya juga gak yakin ya. Gimana Allah mau kasih jalan, kitanya aja nggak bener-bener habis-habisan, cuma santai-santaian, ya Allah kasih yang santai aja hasilnya juga gitu. Kalau misalkan kita seorang amatiran cuma pengen biasa aja, nggak mau belajar, ya udah, ya segitu aja. Allah kasih sesuai dengan apa yang kita mampu ya, apa yang kita ketahui dan apa yang kita mampu lakukan gitu. Nah, kan di Al-Quran juga jelas istilahnya ilmu akan meningkatkan derajat kita. Ya udah, kita belajar. Terus kemudian dengan Allah akan merubah kehidupan kita kalau kita mau merubahnya. Berarti kita harus mau merubahnya gitu. Dengan apa? Dengan action ya. Mempelajari pengetahuannya, terus kemudian kita lakukan habis-habisan ya, action habis-habisan. Nanti insya Allah kita dimampukan gitu. Gitu ya. Cukup ya. Harus yakin ya Kang Dani. Terima kasih tipsnya. Terima kasih Kang Dani, dahsyat. Minum dulu Kang. Siap. Bawa istirahat sejenak, banyak minum air putih. Ya mohon maaf ya cara bicara saya cepat. Terus kemudian saya juga mungkin ini kurang istirahat ya, mungkin kelihatan ya di mata kurang istirahat, jadi suaranya agak kesendat-sendat di sini gitu ya. Kurang oke. Biasanya lepas sama ini lagi di rumah mertua, nggak di rumah saya, mungkin takut ganggu juga. Ini padahal ngomong tarik banget ya, kenceng banget saya.
Biasanya saya nggak terlalu pede kalau di rumah, bukan di rumah sendiri. Kalau main di RO kita besok bahas ya. Kita besok bahas. Kalau RO itu sebenarnya kalau misalkan RO pribadi itu kita ngincer uang receh. Kita uang ngincer receh, uang receh sama ngincer uang gede. Uang gedenya di reward. Nah, terus uang recehnya di apa? Di apa? Penjualan ya, di penjualan. Nah, kalau misalkan uang menengah itu dari sponsor, dari pasangan. Nah, uang gede itu dari reward, dan uang gede jangka panjang itu kita ngebangun tim sampai benar-benar sampai ke bawah hingga akhirnya misalkan perekrutan udah berhenti ya, tapi RO jalan. Nah, di situ baru passive income jangka panjang. Nah, nanti kita jelasin. Contoh gini lah sederhana buat kawan-kawan ya, buat gambaran. Coba teman-teman lihat di flip chart ya, duplikasi 2 sampai 20 generasi ya, sampai 20 generasi. Kalau misalkan duplikasi 2-nya per bulan, kita ngerekrut 2, terus bulan berikutnya 2 orang ini masing-masing rekrut 2 jadi 4, 4 ini masing-masing rekrut 2 jadi 8. Nah, sampai 20 generasi itu sekitar 1 juta member. Nah, kalau 1 juta member kalau dibagi 2 berarti 500.000 kiri, 500.000 kanan. 500.000 kiri, 500.000 kanan. Itu kita udah punya peringkat yang namanya Diamond kalau nggak salah ya, Diamond. Nah, Diamond itu kita dibayar sekitar RO prestasinya 67.500. Nah, kalau di apa di flipchart nggak dijelasin duplikasi RO prestasi. Nah, saya akan bantu jelasin. Kalau RO biasa kan dibayar 5.000 ya. Nah, di flipchart ada RO yang 5.000 dikali RO-nya gitu. Sekarang kan sejuta member, sejuta member. Kalau sejuta member masing-masing RO cuma sekali ya, berarti sejuta dikali 5.000 berapa? 5 miliar gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya peringkat gold leader, tambah lagi 67.500. 67 nggak tahu 67.500, nggak tahu 62.500 ya. Kali aja 1 juta berarti berapa? Berapa? 62 M gitu ya. 62 M tambah 5 M 67 M kawan-kawan ya. Nah, kalau misalkan mereka cuma RO sekali aja gitu dalam waktu sebulan. Bayangkan kalau misalkan RO-nya beberapa kali. Bayangkan kalau misalkan mereka RO sampai ke perusahaan. Bayangkan jaringan kita sampai ke luar negeri. Ya. Atau misalkan kita contoh lah, misalkan pahit-pahitnya tadi ya bicara 100%-nya RO masing-masing cuma sekali dalam sebulan. Kalau kita punya 1 juta member. Nah, kalau misalkan RO-nya misalkan nggak 100%, nggak semuanya RO, misalkan 10%-nya yang RO, berarti cuma 100.000 orang yang RO. Nah, masing-masing RO cuma sekali dalam sebulan. Berarti 100.000 dikali aja komisi RO biasa kali 5.000, berapa? Sekitar 500 juta. Nah, terus kemudian tambah lagi nih RO prestasi sekitar 62.500 atau 67.500. Nah, tinggal dikali aja 100.000 RO ya. Berapa tuh? Lumayan ya. Kebayang nggak? Nah, ini yang nanti kita akan bahas jangka panjangnya bagaimana gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Besok kita bahas, insya Allah. Kalau nggak besok mungkin nanti kita infoin lah. Kang Dani, kalau RO pakai nama kita sendiri, jaringan di bawah kita kebagian poin nggak? Terus kalau RO pakai nama mitra kita, paling bawah poinnya kebagian. Nah, kalau misalkan RO itu dapat poin ke atasnya, bukan kitanya. Kalau kita RO terus pakai ID kita sendiri, kita nggak dapat poin. Yang dapat poin itu upline kita. Tapi ketika kita mau RO pakai ID paling bawah kita, nah upline semuanya dapat gitu. Jadi kita kalau mau RO ya, RO pribadi, pastikan RO-nya pakai ID yang paling bawah ya, paling bawah supaya semua ke atasnya dapat poin termasuk kita sendiri gitu, Kang Agus. Oke, gitu ya, paham ya? Menurut Kang Dani, kalau pilih salah satu mending pilih sponsoran terus apa duplikasi bantu-bantu mitra baru? Kalau closingan terus mau sampai kapan, Kang Tatang? Capek. Oke, nanti kita bahas bentar ya. Oke, kalau sponsoran itu di awal ya, di awal sampai mungkin jaringan kita benar-benar berkembang. Nah, langkah berikutnya intinya gini, 3 tahapan kan. Pertama kita sponsor atau merekrut. Nah, yang kedua kita nge-coaching, ngajarin ya gimana supaya member kita bisa ngerekrut. Terus yang ketiga kita ngajarin member kita bagaimana supaya dia bisa ngejar lagi member di bawahnya supaya bisa ini juga ya, ngerekrut juga gitu. Nah, yang ketiga ini, nah nanti suruh ajarin juga nih yang kedua ini supaya ngelakuin hal yang ketiga. Jadi ngajarin lagi ke bawahnya lagi gimana bisa ngajarin ke di bawahnya lagi ngerekrut gitu. Nah, kalau misalkan kita udah sponsoran banyak, yang terpenting kita bangun brand ya, Kang Tatang. Kalau brand udah terbentuk, nah yang saya lakukan sekarang ya, saya udah berapa bulan gak closing. Ketika ada yang nanya pengen join juga, saya kasih ke jaringan.
Saya misalkan contoh main YouTube, saya main Facebook sekarang ya, fanspage ya. Eh, saya nggak pakai nyantumin nomor saya gitu, pakai nyantumin nomor member saya gitu. Nah, di mana misalkan contoh saya bangun kaki baru, ya udah tinggal kasih aja nomor YouTube-nya ke kaki baru saya, kaki baru saya. Saya mah cukup bina aja gitu. Saya cukup bimbing aja, saya cukup duplikasi aja. Saya ngajarin ke semuanya bagaimana langkah-langkahnya. Udah gitu aja. Nah, tahu-tahu jaringan berkembang, tahu-tahu reward cair gitu. Nah, mau sampai kapan kalau misalkan closingan terus? Nah, kalau kita closingan terus, sponsoran terus, terus kemudian kita nggak sanggup membinanya, nggak sanggup menduplikasikan sampai ke bawah pemahamannya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita rekrut orang baru yang lama berhenti. Kita rekrut orang baru yang lama berhenti. Kita rekrut baru orang lama berhenti gitu. Tapi kalau misalkan di awal-awal kita harus sponsoran terus. Kenapa? Untuk mendobrak persaingan antar member gitu di bawah kita. Nah, tapi persaingan di situ kita pastikan saling edifikasi. Kita edifikasi crossline-nya, kita edifikasi upline-nya, kita edifikasi downline-nya gitu. Edifikasi ini kasih hal-hal positif gitu ya. Pastikan kasih hal-hal positif. Misalkan contoh tadi ya udah dikasih contoh. Misalkan kita punya member nih si A, si B, si C, misalkan masing-masing satu jalur gitu. Ini si A, di bawahnya lagi si B, di bawahnya lagi si C. Nah, si A ini kita edifikasiin si B sama si C. Nah, saya udah simpen nih di bawah kamu, namanya si B. Nah, si B ini orang luar biasa, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Kalau kamu tempel ya, kamu benar-benar tempel, insya Allah dia bakal berkembang luar biasa gitu. Nah, dia semangatnya luar biasa, dia hari presentasi, dia setiap hari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita edifikasi terutama pergerakan dia gitu, pergerakan si B. Si B punya database banyak, dia presentasi terus dan sebagainya. Ayo, kamu pasti bisa, jangan kalah sama member baru gitu. Nah, begitupun ke si B. B, ini si A luar biasa nih. Si A ini upline Bapak. Nah, si A itu luar biasa, ilmunya mantap. Saya juga masih banyak belajar ke si A. Nah, si A gini 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 gini. Akhirnya apa? Si A sama si B ini akan bersaing. Meskipun upline downline gitu, tapi bersaing dalam hal apa? Dalam hal percepatan gitu. Dia tetap saling komunikasi, dia tetap saling menginspirasi. Akhirnya ya jalan sendiri jaringan gitu. Kebayang nggak? Nah, itu salah satunya ya kayak gitulah ya. Mungkin jangka panjangnya banyak banget. Kang mau tanya, banyak orang yang udah di prospek tapi kendala uang, gimana caranya biar dia nggak ada alasan lagi Kang buat gabung? Nah, saya sendiri nggak percaya kalau misalkan orang kalau masalah uang ya nggak punya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masalah modal punya, kok masalah modal punya kan untuk join kan pakai uang ya. Pertanyaannya gini, kalau saya sendiri sering nanya balik, apa saya pakai prinsip penjualan Nabi ya dulu ketika ada orang miskin nggak bisa makan terus tanya ke Nabi, ya Nabi saya miskin nih, saya nggak bisa makan gitu, saya harus kalau misalkan nggak makan tiap hari gimana, nanti bisa aja mati gitu. Sama Nabi ditanya, kamu punya barang apa yang kamu bisa jual? Nah, saya orang miskin Nabi, saya paling panci lah, itulah inilah gitu, cuma barang-barang rongsokan. Ya udah dibawa. Nah, terus kemudian sama Nabi dilelang. Nah, setelah dilelang ke sahabat Nabi ya, siapa nih yang mau beli ini? Yang mau beli gitu. Saya Nabi, berapa? Misalkan contoh 1 juta, contoh ya, contoh 1 juta. Oke, 1 juta. Kita ada lagi yang bisa lebihin gitu. Pada bingung gitu. Ada 1 juta aja itu udah termasuk gede gitu. Akhirnya ada nih ngacungin, dia niatnya sedekah gitu, pengen sedekah juga sekalian. Ya udah 2 juta Nabi. Ya Nabi 2 juta, nggak apa-apa sama saya 2 juta. Terus kemudian ditanya lagi, ada lagi yang bisa lebih? Nggak ada ternyata. Ya udah berarti ini milik kamu gitu. Diambil uang 2 juta dikasih barangnya. Nah, yang 2 juta ini kasih ke orang miskin tadi. Nih 2 juta, nih 1 juta kamu buat makan ya. 1 juta kamu beli kapak gitu. Beli kapak, cari kayu bakar. Ya, jualan kayu bakar. Jadi dikasih solusi sama Nabi, ya dikasih solusi. Nah, orang miskin aja yang nggak bisa makan, ya nggak bisa makan, dia ada barang rongsokan jual, akhirnya bisa produktif. Akhirnya apa? Dia bisa menghasilkan yang tadinya cuma 1 juta beli kapak, cari kayu bakar, akhirnya seminggu jadi 10 juta, sebulan misalkan jadi sekian ratus juta. Jadi proses gitu. Nabi juga ngasih solusi, bukan ngasih pinjaman loh, bukan ngasih pinjaman. Kalau misalkan ngasih pinjaman yang ada perputaran hutang gitu ya. Nabi suruh jual barang di mana barang tersebut bisa jadi produktif, daripada didiamkan ya udah nggak jadi apa-apa ya. Nah, misalkan teman kita dia nggak punya modal, nah tanya aja punya handphone nggak gitu.
handphone berapa kalau dijual gitu, punya laptop nggak. Tapi kita bahasanya jangan kayak gitu juga gitu. Nah kita kasih logika dulu gitu, kasih logika. Contoh gini, misalkan misalkan Mbak Febrianti nih, Mbak Febrianti misalkan tahu nih tentang masalah motor ya, tahu masalah motor. Misalkan harga motor Beat bekasnya itu 5 juta gitu. Misalkan 5 juta Beat tahun sekian gitu ya, 5 juta. Terus kemudian saya jual nih ke Mbak Febrianti 2 juta 500, mau nggak? Wah mau dong Kang, misalkan ya, mau dong Kang. Ya udah kalau mau, tapi padahal Mbak Febrianti misalkan contoh nggak punya uang, nggak punya duit, tapi Mbak Febrianti paham potensi motor ini kalau dijual lagi 5 juta, kalau misalkan nggak diambil sayang gitu ya, sayang gitu. Akhirnya apa? Mau Kang gitu. Siap, tapi saya butuhnya sekarang. Iya siap, tapi saya usahain dulu ya uangnya ya. Ya udah, mau kapan? Mau jam berapa? Jam 4. Akhirnya kita ngusahain nih, ngusahain cari pinjaman, cari ini cari itu. Akhirnya apa? Dapatlah 2.500.000, dapat beli motor Beat. Nah motor Beat itu kita jual 5 juta gitu misalkan, atau 4 juta. 4 juta juga udah untuk 1.500.000 gitu. Nah 4 juta. Nah kita misalkan paham potensi kan, potensi ketika kita jual motor tersebut ya. Nah itu untungnya berapa kali? Cuma sekali doang ya, nggak berkali-kali, cuma sekali doang ketika kita mampu jual motor tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita mau dapat untung lagi, ya kita cari barang murah lagi, jual lebih lagi gitu. Itu terus paling muterin modal. Tapi di bisnis ini kita nggak modal sekali loh ya, sekali seumur hidup. Terus kemudian kalau kita benar-benar jalanin bisnisnya ya, meskipun contoh misalkan saya lewat online, saya sebenarnya nggak perlu produk ya. Cuma saya nyetok produk supaya buat percepatan aja, supaya percepatan jaringan. Nah kalau misalkan dari perusahaan juga kan bisa, misalkan ada orang yang join, ya bukan saya yang ngemodal, dia yang belanja ke perusahaan gitu kan. Nah saya dapat komisi gitu, saya ngemodal lagi enggak kan, kebayang nggak? Ini keuntungan bisa berkali-kali, kita bisa dapat motor, kita bisa dapat mobil, kita bisa dapat rumah. Kenapa nggak ngusahain? Tapi yang untung buat keuntungan sekali aja kita ngusahain, kebayang nggak? Tapi untuk keuntungan berkali-kali kita nggak mau ngusahain, masa sih gitu. Nah kalau misalkan orang paham, insya Allah bakal ngusahain. Yang terpenting bagaimana cara kita menjelaskan potensi bisnisnya. Kalau orang lihat potensi bisnisnya, dia nggak akan mengeluh modal, yang ada dia ngusahain gitu. Nah itu gitu ya, cukup ya logikanya ke situ ya Mbak Febrianti ya. Oke, terima kasih Kang Dani. Jaga kesehatan Kang. Untuk plan B itu masuk bonus besar jangka panjang lebih dahsyat dari plan A dan C. Ya, bagaimana agar bisa menggerakkan tim untuk aktif di plan B? Besok ya kita bahas ya Mbak Is kalau ini ya, biar sekalian, biar nggak terlalu panjang juga ini. Besok kita sekalian ya, kita bahas tentang plan B. Intinya uang kecilnya gimana, uang recehnya gimana, uang menengahnya gimana, uang gedenya gimana, uang gede jangka panjangnya gimana ya. Jadi harus yakin full, insya Allah kasih jalan, pahami terus action. Semoga Kang Dani sehat terus. Kang Dani banyak actionnya, terus-terusan membagi ilmunya, semoga selalu diberi kesehatan. Siap, amin. Mas Arin ya, saya harapan saya ya, mudah-mudahan setahun 2 tahun 3 tahun kemudian, misalkan setahun lah, setahun saya habis-habisan saya berbagi ilmunya ke kawan-kawan semua. Saya lelah-lelah, saya capek-capek sekarang, yang mudah-mudahan di tahun depan banyak orang yang lebih kayak saya gitu. Saya berharap banyak orang yang lebih dari saya, bukan kayak saya tapi lebih dari saya, hingga bisa membantu banyak orang, lebih banyak lagi. Akhirnya ketika saya misalkan contoh, saya pengen lebih privasi ya, lebih sama keluarga ya. Mungkin saya nanti kedepannya cuma ngasih motivasi di seminar, atau misalkan di YouTube doang, atau misalkan cuma broadcast atau apalah ya. Setidaknya saya masih bisa berbagi, tapi nggak seperti Faik sekarang nih sampai lelah ya, sampai malam kurang tidur dan sebagainya. Sampai istri juga kan ini lagi hamil juga ya, udah 8 bulan, bentar lagi lahiran. Tapi saya masih capek-capean, seharusnya lebih ke istri, tapi kawan-kawan butuh saya gitu. Jadi saya lebih ke kawan-kawan dulu. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ada yang lebih dari saya, pemahamannya lebih dari saya, mau belajarnya lebih dari saya, dan bisa berbagi juga dengan yang lain gitu ya. Akhirnya lebih banyak orang yang terbantu lagi ya. Itu harapan saya. Oke, sekian. Racing wajib diperjuangkan. Kang, bagaimana pengalamannya supaya tim bisa kompak diajak RO berjamaah? Besok ya kita bahas ya sekalian ya di RO ya. Intinya kalau member kita udah ngerasain produknya ya, yang terpenting kita edukasi produk Eco Racing dengan penuh keyakinan, dengan benar-benar benar-benar real gitu.
kerasanya gimana gitu. Jadi kita harus benar-benar paham nih produk, misalkan LVN kolagen apa nih ininya, dan sebagainya. Tapi yang terpenting kita yakin gitu, karena LVN kolagen ini benar-benar luar biasa produknya, bukan main-main gitu. Produk-produk PT Base ini produk-produk yang benar-benar unggul gitu. Nah ketika misalkan member-member kita udah ngerasain produknya ya, tanpa kita harus nyuruh RO, dia juga bakal RO sendiri gitu ya. Karena orang belanja ulang itu karena dia paham gitu bahwa produknya benar-benar bermanfaat. Contohnya gini lah, orang misalkan beli beras buat apa, buat makan. Nah kita misalkan dia udah biasa nih makan sama beras, kita nggak usah suruh orang beli beras, dia beli beras sendiri gitu. Nah diibaratkan nanti ke depan kan orang itu pakai bensin ya, pakai bensin. Kalau misalkan motor nggak pakai bensin ya nggak jalan, mobil nggak pakai bensin ya nggak jalan. Nah kalau misalkan pakai Eco Racing dia bisa hemat misalkan ya, udah beberapa kali coba udah benar-benar hemat, pas setelah nggak coba dia nggak hemat gitu, boros sekian juta gitu. Akhirnya apa, wah bener nih lebih enak pakai Eco Racing ya, nanti juga dia RO sendiri, nggak usah kita suruh RO, dia RO sendiri gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya. Nah, misalkan contoh eco farming dan sebagainya lah, nanti kita bahas lah. Masalah produk nanti, masalah produk ada ahlinya, leader Agus. Mungkin kawan-kawan bisa follow akunnya ya di Facebook, atau misalkan nanti saya suruh beliau live ya di fanspage-nya atau di mana, tentang produk ya, tentang produk supaya kita bisa terjadi RO berjamaah ya. Oke. Next ya. Dahsyat penjelasannya Kang Dani, dahsyat Kang Dani, semoga sehat terus, benar-benar leader hebat, benar-benar membantu mitra-mitra yang ada di bawah jaringannya. Kang Dani, bagaimana cara meyakinkan calmit yang sudah reseller supaya cepat mutasi ke LX, supaya tidak terlalu lama? Ya kita edukasi aja, upsell, belajar tentang upsell ya, AB ya, Mas AB. Upsell itu jadi kita misalkan udah menyuruh dia reseller, nah kita kasih tahu nih potensi jadi LX gitu ya, atau misalkan sebelum LX ke ER dulu gitu, kasih tahu potensinya bagaimana. Kalau misalkan dia paham potensinya, tapi pelan-pelan ya, jangan memperlihatkan kita yang butuh, jangan memperlihatkan kita yang maksa. Kalau misalkan dia melihat kita ini seakan-akan maksa, terus kemudian dia ngelihat kita ini seakan-akan kita yang butuh, ya akhirnya dia nggak join. Kalau saya sendiri berpikir bagaimana caranya, bukan saya yang butuh tapi mereka yang butuh. Saya berpikir bagaimana caranya supaya mereka itu bukan saya yang maksa, tapi mereka sendiri yang maksa join segera gitu. Nah nanti dikasih ilmunya ya Kang Abe ya. Itu tentang contoh salah satunya tarik menarik ya. Tarik menarik beda lagi. Hukum tarik ulur nanti saya kasih tahu ilmunya. Oke, pokoknya simak terus ya. Oke Kang, bagaimana caranya supaya mitra kita aktif di bisnis Eco Racing, padahal kemampuan network marketing sudah jago, waktu join juga reguler, tapi ternyata setelah join nggak ada gairah jalan sama sekali. Ya itu tadi dia sepengalaman dia ya, yang namanya bisnis ya, beda bisnis ya otomatis beda cara, beda ilmu gitu. Pengalaman itu bukan buat buat kita jago-jagoan, tapi pengalaman itu buat kita dapat istilahnya, untuk kita bisa melangkah ke depan. Kalau misalkan kita bilang, contoh ya, misalkan saya udah beberapa kali MLM nih dan saya nggak pernah berhasil dulu saya belum pernah benar-benar berhasil sampai kayak sekarang lah gitu ya, kayak sampai sekarang. Nah terus kemudian saya bilang, wah saya udah biasa di MLM. Nah terus kemudian saya juga kemarin terakhir di bisnis sebelumnya udah belasan ribu, tapi nggak berhasil juga kok gitu. Ketika saya jalanin bisnis Eco Racing, kayaknya hasilnya juga sama aja gitu. Atau misalkan, saya juga bilangnya, mampu lah belasan ribu, tapi saya misalkan contoh nggak mau belajar, nggak mau memahami, nggak mau memahami zaman lah contohnya ya, nggak mau memahami zaman ya. Cara dulu dengan cara sekarang ternyata beda loh gitu. Cara jalanin bisnis sebelumnya, cara jalan dengan bisnis ini ternyata beda loh gitu. Kalau di kemarin mah seperti ini, di ini mah gini gitu. Nah kebanyakan orang yang udah punya pengalaman, yang istilahnya hebat gitu ya, akhirnya ketika masuk lagi ke yang lain so hebat gitu, padahal dia sendiri harus banyak belajar juga. Tapi beda halnya orang yang punya pengalaman yang belum punya pengalaman. Kalau punya pengalaman dia mau belajar benar-benar habis-habisan, dia akan bisa lebih cepat daripada orang yang belum pernah punya pengalaman. Tapi kalau misalkan orang yang punya pengalaman ini udah nutup diri ya, udah nggak mau belajar, nah terus orang yang masih baru ini benar-benar mau belajar, mau action, belajar action, akhirnya apa, dia bisa mengalahkan orang yang punya pengalaman sekalipun gitu. Karena banyak loh member saya juga yang belum pernah terjun di bisnis MLM,
tapi bisa dapat reward gitu. Ada dari Bekasi ya, namanya siapa ya, lupa lagi. Intinya leader ya, cewek. Dia seorang, pokoknya dia punya pangkat di pekerjaannya, dia punya relasi banyak, dia belum pernah terjun di MLM, tapi alhamdulillah dia seriusin jalanin bisnis ini 2,5 bulan tembus mobil cash ya, padahal belum pernah punya pengalaman MLM. Kau ya nggak, karena dia mau belajar gitu, mau belajar, mau memahami, dan dia nggak gengsi gitu, nggak gengsi meskipun dia punya pangkat di kerjaannya, dia mau menjalankan bisnis ini karena dia paham bahwa bisnis ini bisa memberikan lebih daripada kerjaannya dia gitu. Oke gitu ya Mas Suro ya, Mbak Suro ya, gitu. Depok hadir, wah telat Parus Maji. Bisa dikasih ilmu tentang cara atau langkah kita membina member baik secara online maupun offline, Kang. Intinya kasih pemahaman apa yang kita tahu. Bisnis MLM itu sederhana sebenarnya. Sederhananya gimana? Kita ketika presentasi kita cukup share apa yang kita tahu, bukan bukan apa seluruhnya eco-racing gitu. Saya sampai sekarang produk PTBS belum benar-benar paham sampai dalam-dalamnya, tapi saya yakin produk-produknya bagus. Nah, yang membuat saya closing karena saya yakin terhadap produknya gitu. Jadi sederhana, ketika kita mau jalanin bisnis ini itu sederhana, kita cukup share apa yang kita tahu ya, tapi kita harus yakin dengan apa yang kita share itu gitu. Nah, kita harus yakin karena kalau misalkan contoh gini lah, kalau logika saya ya sederhananya gini, misalkan pertama saya join, terus kemudian saya jelasin produk eco-racing kan, saya nggak tahu manfaat eco-racing sepenuhnya seperti apa, yang saya tahu cuma menghemat BBM, terus kemudian saya nggak tahu takarannya berapa ya, dan sebagainya gitu. Tapi yang saya lihat ini yang make udah banyak, ini yang make bahkan ada testimoni yang perusahaan-perusahaan gede. Berarti ini produk bukan abal-abal gitu, produk ini luar biasa, yang udah dapat mobil aja 600, berarti yang membernya berapa gitu ya, udah jadi member eco-racing berapa, berarti udah lumayan ya, udah banyak gitu. Udah malam nih kawan-kawan. udah udah ada pemberitahuan buat ini, soalnya ganggu tetangga ya, beda sama di rumah. Kayak gitu ya mungkin live-nya ya kawan-kawan ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf nih nggak bisa full. Ini juga udah lumayan panjang ya, ilmunya udah lumayan. Saya share beberapa. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah dari saya atau misalkan kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada manfaatnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah kawan-kawan bisa berhasil di bisnis ini. Dan juga ingat teman-teman, ajarkan juga ke yang lain ya, kasih ilmunya ke yang lain, maupun itu crossline maupun itu siapa, kita bantu aja, kita percaya aja Allah akan membantu kita ketika kita membantu orang lain ya. Tapi ketika kita fokus membantu diri kita sendiri, Allah lebih fokus bantu orang lain. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.